Perkenalkan nama saya Bener Anto Pasaribu dengan NIM 11S23001. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan coba menjelaskan mengenai praktikum certaan saya atau praktikum kecerdasan buatan. Nah, untuk yang pertama kali eh, ini kita berbicara tentang praktikum first order logic. Nah, atau biasa disingkat FOL. Untuk latihan satu, kita diberikan sebuah studi kasus. Kita harus temukan em, siapa orang tua dari si Andi, siapa anak dari Budi, dan siapa kakek nenek dari si Dedi. Nah, berjalan dari pertanyaan ini, kita diberikan beberapa fakta. Nah, fakta yang pertama yaitu bahwa Budi adalah ayah dari Andi. Nah, otomatis Andi adalah anaknya Budi kan. Nah, lalu em, Budi adalah ayah dari Citra. Otomatis Citra punya bapak yang namanya Budi seperti itu. Nah, ini juga Andi berarti adalah ayah dari Dedi. Seperti itu ya kira-kira baca notasinya. Jadi ini Dewi adalah ibu dari Andi, Dewi adalah ibu dari Citra, Ani adalah ibu dari Dedi. Nah, lalu untuk faktanya nanti dia nanti bakal buat seperti ini. Fakta ayah bahwa Budi punya anak siapa aja seperti itu ya. Siapa aja anak Budi pasti Andi dan Citra ya. Lalu untuk si Andi punya anak yang namanya Dedi. Untuk si ibu fakta ibunya berarti dia Dewi ini punya dua anak ya Andi dan Citra. Lalu Ani punya anak Dedi. Lalu em, untuk orang tua itu pasangannya seperti ini ya. Ayah X, Y dan ibu X, Y gitu. Nah, itu untuk aturan yang tadi di sini ya. Itu aturan notasinya itu aturan faktanya tadi. Nah, lalu masuk nanti untuk menjawab pertanyaan kita. Nanti yang bakal dipanggil di sini berarti si orang tuanya, berarti dua-duanya ya. Eh, Berarti nanti Budi dan Dewi harusnya ya. Untuk orang tua dari Andi. Nah, untuk anak dari Budi itu pasti ada dua ya. Anak dari Budi itu karena dua ini ya. Karena Budi itu adalah ayah dari dua orang anak. Berarti dia punya dua orang anak ya. Nah, Andi dan Citra. Seperti itu. Lalu untuk siapa kakek nenek dari Dedi, kira-kira siapa sih gitu. Nah, Dedi ini kan eh, punya dua ini ya. Dua, bukan dua ya. Satu pasang orang tua ya, bisa bilang seperti itu. Dia punya ayah dan ibu. Nah, jadi istilahnya Dedi. Nah, di sini kan Dedi nih. Berarti Andi adalah ayah dari Dedi. Berarti Dedi punya ayah yang namanya Andi nih. Nah, si Andi ini bapaknya siapa lagi gitu kan. Nah, jadi Andi di sini kan. Jadi Andi adalah anak ya, anak dari Budi ya. Berarti Budi adalah kakeknya dari si Dedi. Nah, di sini juga kebetulan Andi juga ya. Nah, Andi dan di sininya untuk ibunya Andi ini siapa? Dewi. Seperti itu. Jadi nanti jawabannya Budi dan Dewi. Nah, coba run ya. Ku merasa. Nah, bisa dilihat ya. Seperti ini. Hmm. Pak Taya siapa aja yang tercatat sebagai ayah di sini bakal masuk ke KB Fakta Ayah. Lalu ini siapa yang terdaftar sebagai ibu di sini bakal masuk ke sini. Lalu ini kan pasukan Budi Dewi ya, orang tua dari si Andi. Lalu untuk anak dari Budi, Andi Citra, dan kakek dari Dedi, kakek nenek dari Dedi, Budi dan Dewi ya. Jelas ya. Jadi masuk ke latihan kedua. Di latihan kedua ini kita di disuruh membuktikan bahwa
General Waste, Kolonel Waste adalah seorang kriminal atau pengkhianat, ya. Lalu untuk faktanya beberapa, elemennya ya atau variabelnya. Ini ada beberapa variabel: American Weapon Cells, Hostile Criminal Missile, Owns and Enemy. Nah, jadi untuk cara bacanya ini, notasinya ini berarti gini ya. Wesley atau West adalah American atau orang Amerika ya, seperti itu. Untuk ini, Nono adalah musuh dari si Amerika. Lalu sini Nono memiliki Ons ya, memiliki M1. Nah, M1 ini apa? M1 adalah missiles ya. Lalu untuk weapon role, misil itu ini ya, dinotasikan senjata itu dinotasikan seperti ini ya. Misil X ya. Lalu enemy X ini ya seperti ini. X. Jadi si X ini adalah musuh dari Amerika. Berarti otomatis kan kita terjadi dari yang gratis ya. Berarti otomatis eh, yang punya misil itu musuh dari Amerika seperti itu. Yang punya misil ini, ya. Lalu si X yang misil ini maksudnya. Lalu X di sini ya. X X adalah ini siapa nanti ya? Entah misil siapa gitu atau misil Nono gitu, ya. Kita lihat dulu. Lalu West, kita ketahui lagi fakta bahwa West adalah penjual, penjual ya, seller. Lalu eh, Nono sebagai buyer. Nono adalah buyer, pembeli ya. Nono ya pembeli. Lalu ini itemnya itu adalah misil ya, seperti itu bacaannya. Lalu buyer ini punya item ya. Buyer punya item. Nah, itemnya itu apa? Misil ya. Berarti otomatis si buyer ini mempunyai misil seperti itu ya. Dan penjualnya adalah West ya, West, Colonel West. Lalu untuk ini criminal rule, kita katakan seseorang itu penjahat atau enggak, kita pakai ini dia harus orang Amerika ya. Lalu dia punya weapon Y ya. Lalu seseorang itu harus menjadi seorang penjual, person sales Y item ya, harus seorang penjual misil yang bakal ditujukan ke si tawanan hostile ya. Maka dia bisa dikategorikan sebagai seorang kriminal nanti, atau pengkhianat atau kriminal ya, seorang penjahat. Nah, seperti itu. Lalu nanti ketika hasilnya hasilnya memang seperti ini ya. Satu koma X kriminal kriminal X kriminal rule-nya ini aktif seperti itu. Dia bakal mengeluarkan hasil bahwa si Colonel West terbukti seorang kriminal. Jikalau tidak, dia akan mengeluarkan seperti ini. Nah, lalu untuk eksplorasi tambahannya, eh dia nanti dibuat. Nah, untuk weaponnya itu apakah M1 gitu? Satu misil itu. Weaponnya itu apakah L1 M1. Lalu untuk si hostile-nya apakah Nono? Apakah Nono itu adalah hostile gitu? Lalu apakah betul Waste menjual menjual M1 kepada Nono? Seperti itu. Kita coba jalankan. Nah, hasilnya terbukti bahwa Kolonel Weiss adalah seorang kriminal karena memang dia menjual yang namanya misil ya. Lalu dapat ini hanya detailnya saja. Weaponnya M1, true ya. Hostile-nya Nono, true ya. Lalu ini fungsi yang kita dapatkan dari sini kan karena kita ketahui bahwa si Nononya hostile dan weaponnya M1 itu kan M1 kan misil ya. Nah, jadi ketahuan dong otomatis West menjual M1 pada si Nono gitu. True.
Seperti itu. Jadi masuk ke tugas satu ya, tugas satu. Nah, untuk tugas satu ini kita diberikan ini sebenarnya istilahnya pendetailan dari si latihan dua tadi ya. Dia nanti em, sama aja, hampir sama ya, hampir sama. Jadi cuman cara berpikirnya mungkin lebih cepat dibandingkan si latihan dua ini, karena latihan dua ini terlalu banyak fact yang ditambahkan dan fungsinya agak lebih berat ya jikalau di run. Nah, jadi ini kita coba jalankan saja si tugas satu. Nih. Jadi terbukti bahwa nah dia bakal berurutan ya seperti itu. Nah, dibuktikannya nih, weaponnya itu M1, apakah betul? True ya, karena berhasil karena misil M1 ini implikasi weapon M1. Di fakta M1 adalah peluru kendali atau misil. Lalu si hostile Nono berhasil karena ini ya, karena fungsi si enemy Nono Amerika ya. Karena Nono adalah musuh Amerika seperti itu. Jadi otomatis tawanan itu Nono gitu. Lalu waste cells M1 to Nono ya. Ini ini berhasil dan true karena misil M1 itu bakal dinotasikan dan di sini ya, ounce by Nono ya. Nono owns M1 karena Nono punya M1 gitu, misil punya misil. Otomatis yang kasih akses atau yang jual itu pasti Wesley atau West ya. Nah, lalu apakah West itu kriminal? True, karena dia sudah terbukti tadi ya menjual si misil tadi kepada si Nono ya, atau pihak hostile, tawanan. Jadi masuk ke tugas dua. Tugas dua ini adalah studi kasus di mana diberikan sebuah garis keturunan atau akar em, tree, family tree lah yang kita bilangnya. Nah, sejenis itu. Jadi kita harus mencari seperti itu, siapa orang tuanya si X atau siapa kakek neneknya si X atau si X punya berapa anak. Nah, jadi di sini simpel saja. Tambah-tambahkan dulu fact-nya. Lalu si fact-nya ini cara bacanya sama saja ya dengan si praktikum yang ini ya, yang pertama tadi ya, yang awal-awal tadi sama saja. Jadi ini Budi adalah ayah dari si Andi. Lalu ini Budi adalah ayah dari si Citra. Nah, ini bentar. Nah, ini hampir sama ya dengan ini ya, sama. Cuman di bagian tugas dua ini dia hanya mencari siapa saudara kandung gitu. Sementara yang diketahui nanti dia sepertinya dia bakal ngambil dari si rootnya si Budi dan Dewi. Dia bakal ngambil rootnya siapa aja yang terhubung dengan dia, yang sebatas atau setingkat dengan si Andi ya. Nah di sini kita mau cari saudara kandung seperti itu. Nah, seorang itu dikatakan saudara kandung jika punya orang tua yang sama ya. Jadi rulesnya harus terpenuhi ya, harus sama. Jadi nanti bakal ini. Lalu untuk hasilnya biar tidak ditampilkan lagi gitu. Saudara nggak ditampilkan lagi bahwa si Andi ini anak dari si Budi dan Dewi, jadi langsung hilang seperti itu. eh, Dia bakal langsung menampilkan si Citra yang selain si Andi lah pokoknya ya. Dia bakal ini dihilangkan nanti ya di bagian sananya. Lalu coba kita jalankan.
pasti yang keluar adalah Citra ya, karena kita ketahui dari fakta ini bahwa Citra punya orang tua yang sama dari si Andi dan Budi. Andi dan Budi. Dari dari Andi. Dia punya orang tua yang sama yaitu Dewi dan Budi. Seperti itu. Lalu masuk ke tugas ketiga. Tugas ketiga ini kita disuruh buktikan bahwa si X ataupun seseorang itu adalah seorang yang karnivor. Seperti itu. Apa faktanya? Eh, kita berjalan dari sini ya. Sama hampir sama yang dengan yang tadi ya kasus keluarga tadi. Budi suka bakso ya. Lalu Budi suka sate, Ani suka soto. Nah, jenis dari yang dimakan atau dikonsumsi si Budi atau si Ani tadi itu bakso masuk ke jenis daging, berjenis daging ya. Sate berjenis daging juga. Soto berjenis kuah ya. Nah, lalu aturan logiknya kita buat seperti ini. Yang suka terhadap si daging bakal dipanggil dan digolongkan sebagai seorang karnivor. Seperti itu. Jikalau tidak ada karnivor ataupun tidak ada orang yang suka daging dalam case ini, dia bakal akan menghasilkan tidak ada karnivor yang ditemukan. Kita coba jalankan. Nah, Budi adalah seorang karnivor. Ya, karena si Budi tadi kita ambil kesimpulan bahwa di si Budi kan suka makan bakso dan bakso itu tergolong ke daging. Otomatis Budi akan panggil di sini. Nah, mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Eh, banyak kata yang salah. Saya pamit undur diri. Sampai jumpa.